di sini saya dan teman-teman kelompok akan menjelaskan materi mengenai metode penelitian kualitatif. Sebelum itu, kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Fraskalin Irena dengan NIM akhiran 022. Selanjutnya ada Devina Sri Rezeki dengan NIM akhiran 016. Selanjutnya ada Bernadetta Nella dengan NIM akhiran 023 dan Yohanes Kevin dengan NIM akhiran 026. Adapun materi yang akan kelompok kami bahas pada video ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian metode penelitian kualitatif. Yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri metode penelitian kualitatif. Yang ketiga, memaparkan ruang lingkup penelitian kualitatif. Yang keempat, menjelaskan potensi, masalah, fokus, dan judul penelitian kualitatif. Yang kelima, menjelaskan pengertian teori, fokus teori, kegunaan teori, dan penerapan teori dalam penelitian kualitatif. Yang keenam, menjelaskan instrumen dan teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Yang ketujuh, menjelaskan berbagai teknik analisis data. Dan yang kedelapan, menjelaskan validitas dan reliabilitas dalam penelitian kualitatif. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian metode penelitian kualitatif. Apa itu metode penelitian kualitatif? Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Metode penelitian kualitatif juga merupakan metode yang digunakan untuk memahami sesuatu secara mendalam dengan melihat langsung situasi dan kondisi yang terjadi. Metode ini sering disebut metode penelitian naturalistik karena peneliti mengamati dan mempelajari sesuatu di lingkungan aslinya, tidak diubah atau dikontrol. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada data kuantitatif. Peneliti ingin memahami mengapa sesuatu terjadi. Penelitian kualitatif juga menjadi instrumen kunci penelitian, yang artinya peneliti sendiri yang mengumpulkan data, seperti bertanya, mengamati, dan mencatat. Selanjutnya, kita akan membahas ciri-ciri metode penelitian kualitatif. Ciri-ciri metode penelitian kualitatif yang pertama adalah data dikumpulkan dalam kondisi yang asli atau alamiah atau natural setting. Yang kedua, peneliti sebagai alat utama dalam proses pengumpulan data. Yang ketiga, data yang dikumpulkan dan dianalisis bersifat kualitatif, seperti teks, narasi, observasi, dan wawancara. Dan yang keempat, analisis data dilakukan secara induktif, membangun hipotesis atau teori berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Ruang lingkup penelitian kualitatif. Menurut Sugiono, buku tahun 2017 halaman 209, ruang lingkup penelitian atau biasa disebut fokus penelitian yaitu suatu kesimpulan yang ditarik dari temuan-temuan pengamatan penelitian di lapangan guna untuk memusatkan pengamatan dan analisis hasil penelitian. Ruang lingkup adalah batasan dalam penelitian mengenai suatu aspek seperti lokasi, waktu, dan objek. Sebelum peneliti membuat proposal penelitian dengan metode kualitatif, maka lebih baiknya diketahui ruang lingkup penelitian kualitatifnya terlebih dahulu. Berikut adalah hal-hal yang cocok untuk digunakan sebagai metode kualitatif. Yang pertama, ketika masalah belum jelas, maka cocok untuk diteliti dengan metode kualitatif. Karena peneliti kualitatif akan langsung masuk ke objek yang melakukan penjelajahan dengan creator question, sehingga masalah dapat ditemukan dengan jelas. Yang kedua, pentingnya memahami makna di balik data sosial, karena banyak ucapan dan tindakan memiliki arti tertentu. Penelitian kualitatif dapat memberikan hasil yang kelihatan benar,
Tetapi penelitian kualitatif seringkali mengungkap kebenaran yang lebih tersusun. Misalnya, meski mayoritas orang setuju pada pendapat tersebut, akan tetapi pendapat minoritas bisa jadi yang lebih akurat. Yang ketiga, untuk memahami interaksi sosial yang rumit, peneliti perlu menggunakan metode kualitatif. Maka hal ini bisa dilakukan dengan berpartisipasi langsung dan melakukan wawancara yang mendalam. Dengan cara ini, peneliti dapat mengidentifikasi pola-pola hubungan yang jelas dalam interaksi sosial. Yang keempat, untuk memahami perasaan orang bisa dilakukan dengan cara wawancara dan observasi langsung, sehingga peneliti bisa merasakan dan memahami perasaan orang tersebut secara lebih mendalam. Yang kelima, metode kualitatif sangat cocok untuk mengembangkan teori yang didapat dari data lapangan. Prosesnya dimulai dari penjelajahan, diikuti dengan pengumpulan data yang mendalam untuk menemukan hipotesis tentang hubungan antar gejala. Kemudian, hipotesis ini diverifikasi dengan data tambahan. Jika terbukti, hipotesis tersebut dapat menjadi tesis atau teori. Yang keenam, kebenaran data sosial seringkali sulit dipastikan. Dengan metode kualitatif, penggunaan teknik triakurasi atau biasa disebut dengan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data. Hal ini dapat meningkatkan kepastian data. Selain itu, data yang diperoleh diuji kredibilitasnya, dan penelitian berakhir saat data sudah jenuh. Hal ini membantu memastikan kebenaran data, seperti mencari siapa yang menjadi provokator. Yang ketujuh, studi sejarah perkembangan seseorang atau masyarakat dapat dilakukan melalui metode kualitatif. Hal ini melibatkan pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara yang mendalam dengan individu yang berpengalaman atau mengetahui topik tersebut. Contohnya, pada saat raja-raja di Jawa atau etos kerja masyarakat tertentu. Selain itu, penelitian ini juga dapat diterapkan di bidang pertanian dan teknik, seperti memantau pertumbuhan tanaman atau kinerja mesin mobil. Pengamatan yang terus-menerus seringkali dengan bantuan kamera, sehingga dapat membantu memahami proses perkembangan tersebut. Potensi dan masalah pada penelitian kualitatif. Menurut Sugiono, potensi adalah segala sesuatu yang memiliki kemampuan atau kapasitas untuk dikembangkan. Potensi-potensi ini dapat dilakukan berdasarkan kekuatan dan peluang, sehingga menunjukkan seberapa jauh peneliti memiliki teori dan memahami permasalahan yang diteliti, walaupun permasalahan tersebut masih bersifat sementara. Oleh karena itu, landasan teori yang dikemukakan tidak merupakan harga mati, tetapi bersifat sementara. Kemudian ada masalah. Menurut Sugiono, pada buku tahun 2016 halaman 79, masalah merupakan area yang menjadi perhatian peneliti, suatu kondisi yang ingin diperbaiki atau suatu kesulitan yang ingin dieliminasi atau dihilangkan. Masalah pada penelitian kualitatif ada 3, yaitu yang pertama, masalah tetap. Yang dimaksud di sini adalah masalah ini akan tetap sama dari awal hingga akhir penelitian atau tidak ada perubahan sama sekali, sehingga judul proposal dan laporan penelitiannya tetap sama. Yang kedua ada masalah berkembang. Masalah berkembang di sini menjelaskan bahwa peneliti akan mengembangkan masalah tersebut, baik dengan memperluas atau memperdalam, sehingga hanya perlu menyempurnakan judul. Yang ketiga ada masalah berubah total. Masalah berubah total di sini yang dimaksud adalah ada perubahan pada penelitian karena terjadi setelah
peneliti memasuki lapangan, sehingga judul proposal dan laporan penelitian berbeda. Peneliti yang mampu mengubah masalah atau judul setelah berada di lapangan dianggap lebih baik karena mereka dapat melihat fenomena secara lebih jernih dan mendalam sesuai dengan situasi yang berkembang. Fokus dan judul pada penelitian kualitatif. Fokus di sini bersifat holistik, yang artinya menyeluruh. Dalam penelitian holistik menekankan pentingnya melihat sesuatu sebagai keseluruhan, bukan hanya sebagai kumpulan bagian-bagian yang terpisah. Nah, di sini ada beberapa aspek-aspek yang mencakup. Yang pertama ada tempat, yang kedua ada pelaku, dan yang ketiga ada aktivitas. Fokus dalam penelitian kualitatif akan diperoleh setelah peneliti melakukan grand tour observation atau penjelajah umum. Ada 4 solusi untuk menetapkan fokus, yaitu dari Sperday dalam Senapiyah Faisal pada tahun 1998. Yang pertama, menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan. Nah, informan ini dalam lembaga bisnis bisa manajer atau supervisor atau pelayanan toko, pembeli, pakar ekonomi, tokoh masyarakat, dan sebagainya. Yang kedua, menetapkan fokus berdasarkan dominan-dominan tertentu atau organizing dominan. Dominan dalam bisnis ini bisa keuangan, modal, barang, jasa, proses produksi, bahan mentah, sistem pemasaran, kebijakan pemerintah, iklan, dan pembelian. Yang ketiga ada penetapan fokus yang memiliki nilai temuan untuk mengembangkan iptek. Temuan berarti sebelumnya belum pernah ada. Temuan ini dalam bisnis misalnya menemukan metode penjualan baru yang lebih mudah, lebih menarik, dan lebih hemat. Yang keempat ada menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang telah ada. Penelitian ini bersifat mengembangkan, yaitu ingin melengkapi, memperluas teori yang telah ada. Judul dalam penelitian kualitatif disusun berdasarkan masalah yang telah ditetapkan. Dalam penelitian kualitatif, masalah yang dibawa bersifat sementara, holistik, atau menyeluruh. Maka yang dirumuskan dalam proposal juga bersifat sementara dan akan berkembang setelah memasuki lapangan. Berikutnya, kita akan membahas mengenai pengertian teori dalam penelitian metode kualitatif. Jadi, pengertian teori dalam penelitian metode kualitatif adalah suatu landasan untuk merumuskan sebuah hipotesis dan suatu landasan yang digunakan sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian. Jadi, landasan teori dalam proposal penelitian kualitatif itu harus sudah jelas lah teori apa yang akan dipakai, seperti itu. Yang berikutnya adalah fokus teori dalam metode penelitian kualitatif. Fokus teori ini sendiri adalah untuk menemukan sebuah teori lah. Tidak seperti dalam penelitian kuantitatif yang teori ini bersifat untuk menguji hipotesis atau bahkan menguji sebuah teori. Seperti itu. Yang berikutnya adalah kegunaan teori. Jadi kegunaan teori ini adalah menunjukkan seberapa jauh peneliti ini memiliki teori dan memahami permasalahan yang diteliti, walaupun landasan teori ini yang dikemukakan oleh peneliti tersebut tidak merupakan harga mati tetapi bersifat sementara. Yang berikutnya adalah penerapan teori. Jadi penerapan teori dalam metode kualitatif ini sendiri, sebenarnya teori ini digunakan untuk memahami konteks-konteks sosial seperti nilai budaya, keyakinan, hukum, dan adat istiadat. Yang berikutnya adalah instrumen. Apa itu instrumen dalam metode kualitatif? Jadi
Instrumen itu adalah alat yang digunakan dalam penelitian tersebut, di mana dalam konteks kualitatif ini sendiri, peneliti itulah instrumennya. Jadi, peneliti itu yang sebagai instrumen tadi harus memvalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang akan diteliti oleh peneliti tersebut, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian baik secara akademik maupun logistiknya, seperti itu. Yang berikutnya adalah teknik-teknik pengambilan data. Jadi teknik pengambilan data ini menurut sumbernya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sumber primer, yang kedua adalah sumber sekunder. Apa itu sumber primer? Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti itu. Sedangkan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Misalnya seperti kita dapat informasi tersebut dari orang lain ataupun lewat dokumen, gitu. Selanjutnya, dilihat dari tekniknya pengambil data itu ada 5 metode lah. Yang pertama adalah observasi. Apa itu observasi? Observasi ini adalah segala hal yang berkaitan dengan proses penyelidikan untuk mengidentifikasi dan memahami variabel psikologis untuk menegakkan diagnosis psikologis. Di dalamnya terdapat proses pengukuran dan penggunaan berbagai teknik untuk mampu memahami dan mendiagnosis variabel psikologis, seperti itu. Yang berikutnya adalah interview atau kita biasa kenal adalah wawancara. Ini adalah salah satu wujud dari sebuah komunikasi interpersonal antara dua orang, di mana merupakan suatu bentuk komunikasi yang langsung tanpa perantara media antar individu. Dalam hal ini, peran sebagai pembicara dan pendengar dilakukan secara bergantian, serta seringkali peran itu menyatu. Yang berikutnya adalah kuesioner. Yang berikutnya adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan. Selain itu, dokumentasi juga diartikan sebagai pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan. Seperti kita tahu, dokumentasi bisa berbentuk sebuah gambar, kutipan, guntingan koran, bahkan mungkin bahan referensi lain. Yang terakhir adalah gabungan atau triangulasi. Itu adalah gabungan dari setiap macam-macam teknik pengumpulan yang sudah ada di atas. Seperti itu. Selanjutnya ada teknik analisis data. Nah, apa itu analisis data kualitatif dan bagaimana proses analisis data tersebut? Dalam analisis data kualitatif, Bogdan menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, mencatat lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah difahami dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam atau triangulasi dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya menjadi jenuh. Data kualitatif biasanya bersifat induktif, yaitu suatu analisis yang berdasarkan data yang diperoleh. Selanjutnya, dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi sebuah hipotesis. Berdasarkan hipotesis dan rumusan tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak
berdasarkan data yang telah terkumpul. Selanjutnya, ada proses analisis data. Proses analisis data dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Yang pertama adalah analisis sebelum di lapangan. Nah, analisis ini dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun, fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk ke dalam lapangan tersebut. Sebagai contoh, jika seorang peneliti menentukan fokus penelitiannya pada pohon jati, nah berdasarkan karakteristik tanah dan iklim pada hutan tersebut, maka ditentukan bahwa hutan tersebut memiliki potensi besar tumbuhnya pohon jati. Namun, setelah peneliti masuk ke dalam hutan tersebut beberapa lama, ternyata di dalam hutan tersebut tidak terdapat pohon jati. Karena penelitian tersebut bersifat kualitatif, maka fokus penelitian hanya bersifat sementara dan akan berkembang setelah di lapangan. Maka peneliti akan merubah fokus penelitiannya, yaitu bukan hanya fokus mencari kayu jati, melainkan bisa beralih kepada pohon-pohon lain yang tumbuh dan berkembang di dalam hutan tersebut, atau bahkan bisa meneliti hewan-hewan yang ada di dalam hutan tersebut. Selanjutnya ada analisis selama di lapangan menurut model Mills and Huberman. Mills dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data menurut Mills dan Huberman, yang pertama ada reduksi data, yang kedua ada penyajian data, dan yang ketiga ada penarikan kesimpulan. Yang pertama ada reduksi data. Mereduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya, dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data merupakan suatu proses berpikir sensitif yang tentunya memerlukan kecerdasan, keluasan, dan kedalaman wawasan yang tinggi. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, jika peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data. Selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, flowchart, dan sejenisnya. Namun yang sering digunakan adalah dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Sebagai ilustrasi, terdapat sebuah data yaitu yang berisikan data huruf besar, data huruf kecil, dan angka. Maka peneliti perlu mendisplay data tersebut ke dalam huruf besar, huruf kecil, dan angka yang disusun ke dalam urutan sehingga strukturnya dapat dipahami. Selanjutnya, setelah dilakukan analisis secara mendalam, ternyata ada hubungan yang interaktif antara 3 kelompok tersebut. Selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif harus dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang dikemukakan bahwa rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah sebuah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti akan tampak lebih jelas. Selanjutnya kita akan membahas tentang validitas dan reliabilitas penelitian kualitatif.
Validitas merupakan derajat ketetapan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Terdapat dua macam validitas penelitian, yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal berkenaan dengan derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang hendak dicapai, sedangkan validitas eksternal berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi di mana sampel tersebut diambil. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Tetapi perlu diketahui bahwa kebenaran realitis data menurut peneliti kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada kemampuan peneliti mengkonstruksi fenomena yang diamati, serta dibentuk dalam diri seorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakang temuannya. Selanjutnya adalah reliabilitas. Menurut penelitian kualitatif, merupakan suatu realitas itu bersifat majemuk atau ganda atau dinamis atau selalu berubah sehingga tidak ada yang konsisten dan berulang seperti semula. Selain itu, cara melaporkan penelitian bersifat idiosineratik dan individualistik, selalu berbeda dari orang per orang. Tiap peneliti memberikan laporan menurut bahasa dan jalan pikirannya sendiri. Demikian dalam pengumpulan data, pencatatan hasil observasi dan wawancara terkandung unsur-unsur individualistik. Proses penelitian sendiri selalu bersifat personalistik dan tidak ada dua peneliti akan menggunakan dua cara yang persis sama.